Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Guftaidi. Di video kali ini Guftaidi bakal membahas sebuah laptop dari brand HP, yaitu HP Pavilion Aero 13. Sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan kalau kalian sudah subscribe pastikan kalian klik tombol loncengnya, dan kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, saya ucapkan selamat menonton. Nah, di depan saya ini sudah ada sebuah laptop dari brand HP, yaitu HP Pavilion Aero 13. Kalian bisa lihat sendiri dan pastikan penasaran bagaimana performanya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Dan by the way, ini sih 13 inci. Gak usah banyak cincong, langsung aja kita review HP Pavilion 13 ini. Nah, sekarang kita bahas dulu di bagian spesifikasinya. Untuk prosesornya sendiri, laptop ini sudah menggunakan prosesor Ryzen 5 seri 5600U dengan 6 core dan juga 12 thread. Untuk RAM-nya sendiri, laptop HP Aero 13 ini sudah memakai 16GB dual channel DDR4 dengan speed 3200 GHz dan juga dia sudah onboard. Jadi laptop ini itu untuk RAM-nya tidak bisa di-upgrade lagi, bro. Tapi menurut saya pribadi sih dengan RAM 16GB sudah cukup lah. Dan lebih dari cukup sih. Nah, untuk grafik cardnya sendiri, VGA-nya itu laptop ini menggunakan AMD Radeon grafis bawaan dari Ryzen 5-nya. Untuk storage-nya, laptop ini sudah menggunakan SSD 512GB yang NVMe dan tidak ada slot tambahan SATA atau M2 lagi. Jadi kalau kalian mau upgrade harus ganti yang 512GB-nya sih, bro. Nah, untuk konektivitasnya, laptop ini menggunakan Intel Wi-Fi AC. Sayangnya belum memakai Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6 karena laptop zaman sekarang rata-rata sudah memakai Wi-Fi 6. Dan Bluetooth-nya ini sudah memakai Bluetooth yang versi 5. Kalau untuk desainnya sendiri, laptop Pavilion Aero 13 ini memiliki bentuk dan desain yang klasik dengan logo HP di belakang layarnya. Laptop seri Aero 13 ini memiliki dua varian warna, yaitu ada warna natural silver dan juga ada warna gold. Tapi kali ini saya mereviewnya yang warna goldnya aja. Laptop Pavilion HP Aero 13 ini menggunakan material magnesium alloy yang cukup solid, dan laptop ini juga dirancang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena sebagian bahan yang digunakan oleh laptop ini selain menggunakan bahan magnesium alloy, sebagian bahan laptop ini juga berbahan plastik daur ulang, bahkan hingga limbah yang ditemukan di laut. Untuk warnanya juga menggunakan cat yang ramah lingkungan. Kemungkinan kombinasi material yang tadi yang membuat bobot dari laptop ini sangat ringan, yaitu hanya 987 gram saja. Wow, itu ringan banget sih. Kalau ditambah dengan chargernya sebesar 220 gram, jadi berat keseluruhannya bahkan tidak sampai 2 kg, bro. Jadi benar-benar berat. Nah, kalau untuk ukuran dimensinya, laptop ini memiliki panjang 29,7 cm, lebarnya 20,9 cm, dan tebalnya cuman 1,69 cm saja. Menurut saya ini adalah laptop HP teringan yang pernah dibuat oleh HP. Nah, walaupun laptop ini sangat ringan, bodinya itu masih terasa kokoh, bro. Laptop ini juga bisa dibuka dengan satu tangan saja. Padahal laptop ini tergolong ringan banget, tapi tetap bisa dibuka dengan hanya satu tangan saja. Ketika kita buka laptop HP Aero 13 ini, pada bagian Excel-nya akan sedikit terangkat, sehingga lebih membuat kita nyaman ketika mengetik, dan pastinya membuat sirkulasi udaranya jauh lebih baik. Dan ada bantalan karet di bagian bawah layar laptopnya. Jadi kalau kita buka laptopnya itu di bagian bawahnya tidak mudah tergores, bro. Tapi untuk Excel-nya sendiri belum bisa terbuka sampai 180 derajat. Lanjut kita bahas di bagian layarnya. Layar yang digunakan pada laptop HP Pavilion Aero 13 ini berukuran 13,3 inci yang sudah menggunakan rasio 16:10. Keempat bezelnya juga tergolong tipis. Layar laptop ini beresolusi Full HD dengan panel IPS
Dengan layar dari laptop ini juga memiliki tingkatan kecerahan yang sangat tinggi, yaitu 400 nits, serta permukaan layarnya sudah anti glare. Jadi kalau kita menggunakan laptop ini di luar ruangan atau di tempat yang terlalu terang, tidak usah khawatir silau lagi bro. Sementara cakupan warnanya yaitu 100% sRGB yang memang tergolong bagus dengan keseimbangan putih yang mendekati netral. Sehingga membuat laptop ini cocok untuk digunakan editing ataupun video ringan. Di bagian atas layar terdapat kamera HP Wet Vision dengan resolusi 720p HD 30fps dan juga dilengkapi dengan mikrofonnya. Sesuai dengan namanya tadi yang kita sebutkan yaitu HP Wet, jadi gambar yang diambil dengan kamera ini memiliki sudut pandang yang cukup melebar. Menurut saya pribadi dengan kameranya standar 720p tapi yang dihasilkan dengan HP Pavilion 13 ini menurut saya pribadi lumayan bagus juga, lumayan jernih kalau kalian buat zooming dan meeting. Dan lebih bagusnya lagi dia sudah dilengkapi yang tadi saya bilang, dia sudah pakai Wet jadi bisa menangkap di sekitar jauh lebih lebar lagi. Dan yang bagusnya lagi di sini ada settingan buat kalian naik turunkan brightness-nya. Jadi menurut kalian kalau pencahayaan kalian kurang, kalian bisa naikkan brightness-nya ini. Jadi jauh lebih bagus sih karena dilengkapi dengan pengaturan seperti ini lagi. Beralih ke bagian keyboardnya, laptop ini menggunakan keyboard chiclet dengan layout khasnya HP. Ketika saya menggunakan untuk mengetik, keyboard ini terasa lumayan nyaman. Dan untuk tombol-tombolnya lumayan besar dan terdapat jarak di antara masing-masing hurufnya. Walaupun tombol arrow up dan down-nya masih lumayan kecil sih. Sedangkan untuk tombol powernya menyatu dengan layout keyboardnya. Tapi posisinya itu bukan di atas tombol delete lagi, melainkan di sebelahnya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi tuh untuk laptopnya akan mati ketika asik mengetik. Keyboard pada laptop ini juga dilengkapi dengan backlight 3 tingkatan kecerahan yang pastinya akan membuat kita nyaman mengetik walaupun di tempat redup. Turun lagi ke bawah, kita bahas di bagian touchpadnya. Untuk touchpadnya sudah multi touch dengan mendukung Windows Precision Driver. Meskipun laptop ini berukuran 13 inci, ukuran dari touchpadnya tergolong cukup besar. Nah, di samping touchpadnya itu terdapat fingerprint sensor yang mendukung fitur Windows Hello. Tentunya sangat memudahkan pengguna untuk login ke Windows tanpa mengetik password atau PIN-nya lagi. Nah, ngomongin tentang fingerprintnya ini letaknya beda karena di brand sebelah itu biasanya fingerprint ada di bagian touchpadnya juga. Tapi ini beda, touchpadnya dibuat agak panjang, agak besar, dan fingerprintnya itu juga ditaruh di bagian kanan. Jadi tepatnya itu letaknya di bagian atas stiker resin dan grafisnya juga, jadi beda fingerprintnya. Tuh, nggak ganggu kan? Touchpadnya di sini, fingerprintnya di sini. Di samping fingerprint terdapat tulisan B dan O, yang artinya laptop ini menggunakan 2 speaker stereo dari Bang dan Olevision yang terletak di bagian bawah kanan dan juga kiri laptop. Dan terdapat software B dan O audio untuk mengubah preset audionya. Sedangkan untuk kualitas suaranya yang ditawarkan tuh cukup jernih dan juga lantang. Ngomongin tentang laptop Aero 13 ini, laptop Aero 13 ini juga dilengkapi dengan yang namanya Microsoft Home Student yang original. Jadi kalian tidak usah khawatir tentang Microsoft-nya karena sudah dilengkapi dengan Home Student yang original juga. Dan kalau jual terpisah itu mungkin sekitar 1 jutaan. Jadi laptop ini bisa dibilang lebih hemat lagi, lebih murah lagi karena sudah include dengan Home Studio originalnya. Untuk di bagian portnya, di sebelah kanannya ada DC-in atau port charger, ada USB Type-A 3.2 generasi pertama, sedangkan di bagian kirinya terdapat HDMI port, ada USB Type-I 3.2 generasi pertama, ada USB Type-C 3.2 generasi kedua, dan juga ada audio jack combo 3,5 mm. Untuk pendingin sistem laptop HP Aero 13 ini memiliki satu fan dan juga satu heat pipe. Untuk baterai yang digunakan pada laptop HP Pavilion Aero 13 ini berkapasitas 43 Wh. Dengan HP sendiri mengklaim bahwa laptop ini mampu bertahan hingga 10 jam. Sedangkan proses pengisiannya diklaim bisa mencapai 50% dalam 30 menit saja. Yang pasti untuk mengisi dayanya
sampai penuh butuh waktu kurang lebih sekitar 2 jam aja. Jadi kalau kalian mempunyai budget 13-14 juta dan mau beli laptop, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian karena yang pertama itu ringan banget, cuman berapa gram saja, dan yang kedua kelebihannya lagi performanya bermain game itu oke banget, mendapatkan di 100 fps di game Valorant. Dan kalau kalian buat editing, apalagi lagi pemula, buat editing ini juga oke banget karena ya bisa dibuat main game dan juga bisa dibuat editing, apalagi kalian masih pemula atau masih memulai videographer. Kekurangan dari laptop Pavilion Aero 13 ini adalah di wifi-nya, karena di zaman sekarang laptop-laptop itu sudah memakai Wi-Fi 6, tapi di Aero 13 ini dia masih memakai Wi-Fi 5. Dan mungkin itu aja sih kalau kekurangannya, karena memang laptop ini tipis. Jadi kalau kalian mau beli laptop enak dibawa kemana-mana, dan kalian juga wanita mau cari laptop ini tipis banget dan performanya kenceng, buat editing juga oke, karena RAM-nya sudah 16 GB dan dia juga pakai prosesor Ryzen 5 seri 5000. Kurang apa lagi sih? Enak dibawa kemana-mana, enteng, performanya kenceng, RAM-nya sudah 16 GB. Mau apa lagi sih? Parah, Aero 13. Harganya juga murah, terjangkau lah. Oke, mungkin itu saja review dari Guftadi. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Dan apabila kalian ada masukan, tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mau beli laptop ini, link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Saya Gufran Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.